sinar harapan, terangi jalanku, seiring api membakar, bangkitkan jiwa raga, setitik cahaya terang, terangi bangsaku. Di sini kita berjuang, bangkitkan jiwa raga. Penjajah pergilah kau pergi, bawalah bangsamu ke ujung laut. Pengkhianat matilah kau mati, bawalah bangsamu ke alam gaib. Terangi jalanku, setitik cahaya terang, terangi bangsaku. Penjajah, pergilah kau pergi, bawalah bangsamu ke ujung laut. Pengkhianat, matilah kau mati, bawalah bangsamu ke alam gaib. Penjajah, pergilah kau pergi, bawalah bangsamu ke ujung laut. Pengkhianat, matilah kau mati, bawalah bangsamu ke alam gaib. Secercah sinar harapan, setitik cahaya terang. Secercah sinar harapan, setitik cahaya terang. Halo warga bumi, kembali lagi bersama saya Windri di channel Suara Bumi, Suara Budaya dan Ekonomi. Kali ini kita akan ketemu dengan para musisi keren. Kayaknya tadi lagunya nasionalis banget ini. Wow, Oh iya, perjuangan gitu Perjuangan selalu. banget. melawan penjajah. Ya. Sama perjuangan ekonomi. Trio Kuda. Bang siapa ini sama Bang Saya Reza. Reza Ya. tadi pegang Pegang gitar normal 4 senar. Pak Senar. Oh, Terus tadi Kahun ada Bang Sastra. Sastra. Anof Blues One, Oke. satu senar cukup. Satu senar. Iya, satu senar cukup. Cukup. Apa kalau KB itu apa? Iya. Dua anak cukup. Dua anak. Oh iya, satu senar cukup. Slogannya. Iya. Gini Bang, Hmm. menarik banget ini. Pilihan nama tuh kan doa kayaknya. Ya. Hmm. Iya kan? Nama tuh doa katanya. Iya, benar, Kenapa Trio setuju. Kuda? Trio Kuda. Wah. Kenapa sih Trio Kuda nih? Kita tuh nama spontan ya. Spontan. Eja Sas ya. Oh. Nggak wangsit gitu apa? Tiba-tiba. Iya, Tiba-tiba spontan. wangsit itu spontan Iya, ya. spontan. Trio Waktu itu Kuda. spontan. Jadi kalau udah dipikirin, nah, itu udah ada ini. Ego udah ada apa tiba-tiba muncul, nah itu sepertinya. Iya. Gitu. Akhirnya jadi deh band. Trio Kuda. Trio Kuda. Trio Nah, Kuda. terus berarti dicari nggak nih? Kenapa Trio Kuda gitu? Setelahnya kan? Ya, Ini kan ini ngedadak nih. Ah, iya. Setelahnya kok Trio Kuda ya? Ada nggak kepikiran gitu? Ternyata Setelahnya ya, setelahnya ya? ada ini dia, relasinya ya. Ada. Dari Ada. benang merahnya ada. Iya. Iya. Ada. Jadi trio itu kan tentu saja kan Iya. kita bertiga kan. Tiga. Terus kuda itu apa? Ininya banyak, maknanya banyak kuda itu. Salah satunya kerja keras kayak Iya. gitu ya, cepat gitu ya, cepat kerja keras. Terus apa namanya binatang yang istilahnya loyal lah kayak Iya. gitu. Nah ini cocok banget sama musik kita gitu. Musik kita kan blues, tapi kita kombinasi dengan thrash metal, makanya jadi thrash blues. Yaitu ciri-cirinya cepat gitu apa namanya, terus ada makna kayak gitu ya, dan memang musik yang kuat dengan makna dan pesan-pesannya. Gitu. Iya. Makanya jadinya Trio Kuda. Trio Kuda. Ya kalau plesetannya ada juga sih, kenapa Apa jadi kuda ya. Apa Itu mirip apa ya gitarnya dia? Oh ini ya.
Wow. Apa ya? Kan Apa panjang ya? dan besar. Oke. Alat vitalnya. Pasar panjang dan besar. Sebelum Trio Kuda, pasti aktivitas sering bareng lah ya, Ya. sebelum Trio Kuda. Mm. Kalau Trio Kuda kan dari kapan ini, Bang? Trio Kuda tuh April dari kita ya. April ya. Tanggal 24 gue masih inget tuh. Oh itu pertama kali mencetuskannya. Iya, Ya, 24. mencetuskannya April April tahun ini? tahun ini Iya. ya, ini ya. betul 2025. Terus setelah itu kita recording, kita selesaikan materi. Pertama rilis itu Juli. Juli tanggal berapa sih Juli. waktu itu? Tanggal Tanggal 7 kita ya? single dulu ya? Enggak dong, langsung Iya, EP ya? langsung EP. 4 Juli. 4 Juli. 4 Juli. 4 Juli pertama kali rilis. Yang tadi lagu Nah, yang itu nanti belum ya? Belum. album nanti Oke, kita. spesial banget dong berarti. Spesial dong, iya. Itu belum ya? Iya, Oke. belum. Minggu ini. Wah, boleh tuh nanti tuh dijadwalin. Iya. Silakan didengar. Kan didengar. Dari berarti sampai hari ini udah ini ya, yang udah publish ya, udah berapa lagu? Jadi nanti jadi yang kemarin itu sekarang. kita sama single di waktu kita menyambut kemerdekaan. Nah, 17 Agustus ya. Ya, Stay Alive. Nah, 4 lagu itu totalnya. ada 4 lagu. Empat. Ya, ada 4 lagu yang udah Oke, dirilis. Yang tadi ditunggu aja ya. Siap. Nah, iya, tunggu itu Bentar lagi. ntar. Oke, saya pengen tahu nih. Sekarang industri musik ya. Musik nih. Ya. Saya nggak ngerti ya. Kan ini juga saya lihat usianya kan ini yang paling muda. Paling Kayaknya muda. jaraknya agak nggak jauh lah ya, pada semi deket-deket muda. lah. Iya, deket-deket. Dekat-dekat. Nah, Eh, gimana sih strateginya ya untuk ya ngebangun bahwa si Trio Kuda ini dia mampu untuk hadir di dunia musik nih? Ada nggak sih kisi-kisinya? Kisi-kisinya. Iya, apa nih yang mesti yang mulai dilakuin gitu kan? Apalagi ini kelompok. Nah, oke, jadi band ini pada kita buat waktu mendadak di April itu, misi kita pokoknya yang pertama apa? Happy gitu. Happy. Jadi Reja ini juga solois, Reja solois, Sastra ini drummer Surjita Umat, Iya. metal juga. Oke. Gua sendiri juga solo. Iya. Itu kejadiannya kemarin kita mau bikin sesuatu project, tiba-tiba ada yang ini, ada kurang, ada yang kurang. Kita bertiga, ayolah kita bikin band aja. Sepertinya kita bertiga ini satu frekuensi. Yang Oke. tidak ada saling memaksa. Oke. Nah, itu dia. Itu poinnya ya. Jadi kita nggak ada saling memaksa gitu. Jadi semua spontan aja. Kalau dari gue yang penting happy, jalanin aja udah. Iya. Ada yang mau tambahin? Ya, Sastra dulu. Hmm. Ya intinya sih di Trio Kuda udah gak ada drama lagi ya pastinya. Ya. Nggak ada drama-drama. Makanya buat nembus industri ya udah semangat aja deh, berkarya deh. Udah. Pokoknya kita spontan aja bikin semua. Dari proses recording apa semuanya. Ya, Ya, Ya. Gitu. betul sih. Bang. Jadi kalau ya tadi kan udah disebutin ya, yang pertama banget yang merekatkan kita itu adalah ya kita bikin happy aja lah bermusik ini kayak gitu. Istilahnya musik tanpa tanpa beban lah kayak gitu. Nah di sisi lain Trio Kuda ini juga punya jadi kita ngikutin perkembangan zaman lah ya. Jadi Trio Kuda ini nggak hanya cuma satu misi gitu, tapi kita multi missions istilahnya. Jadi misi kita tuh banyak kayak Iya. gitu. Pertama bermusik untuk bikin happy. Kedua kita pengen membuat satu karya ya yang benar-benar bisa jadi trendsetter lah kayak gitu, trendsetter dan bisa jadi one hit wonder buat kita kayak gitu. Karya itu karena penting banget ya. Seorang musisi itu harus punya karya yang at the end of the day akan diakuin oleh semua halayak lah istilahnya. Kemudian yang berikutnya adalah misinya kita ingin memperkenalkan ke generasi mungkin yang lebih muda dari kita kayak gitu ya, bahwa saat ini bermain musik itu kita harus balik lagi ke basic kayak gitu. Bermain musik itu gampang, nggak ribet kayak gitu ya. Nggak ribetnya itu ya simbolnya adalah di sini adalah tagline kita salah satunya bermain musik keras menggunakan instrumen yang simple. Seperti Anov menggunakan gitar cangkulnya yang hanya satu string kayak gitu. Terus Sastra juga pakai drum pad yang
bisa didapatkan di Ya, mana saja kayak dengan gitu ya. mudah lah. Nggak full set yang Mhm. kompleks kayak gitu. Terus saya juga bermain rhythm, bener-bener rhythm gitu, tidak ada, efek yang terlalu kompleks kayak gitu. Nah, ini juga misi yang ingin kita sampaikan ke teman-teman, musisi yang muda Iya. kayak gitu atau yang pemula kayak gitu. "Hey, main musik itu nggak ribet, satu string cukup," kayak gitu. Iya, "You Iya can do iya. it," kayak gitu, sampai heeh. kita di band ini kita nggak punya pemain bass. Iya, Mhm. betul. Udah Akhirnya bertiga. Raja sendiri, "Ya, itu gitar." Kan gue lihat, itu ada oktav tuh, itu kan ada suara bassnya aja ya. Iya. Udah akhirnya pas wah ini enak nih ternyata, bisa mewakili. Iya, Gitu ya. betul betul. Gara-gara kita sudah mencari pemain Sudah bass. bener Sesimpel itu banget, sih. sesimpel itu dan Sesimpel itu. memang semangat, karena kita juga, karena ada blues-nya itu ya, jadi Mhm. root blues itu kan memang musik yang sederhana kayak gitu ya, musik purba lah Mhm mhm. istilahnya. Jadi lu pakai kentongan, Iya gini aja, si strumming la, pun bisa mhm. kayak gitu, lu pakai Iya. tepuk tangan aja tuh you can play blues music. Nah, terus yang terakhir ya tentu saja kita pengen, eee at the end of the day sebagai musisi, ya kita juga pengen bisa mencukupi ekonomi kita Iya masing-masing iya lah iya. kayak gitu ya. Itu mungkin mudah-mudahan kita tambah banyak gigs kayak gitu ya, Iya. terus, kita bisa menjual merchandise, ya mungkin salah satunya Gitar Cangkul ini bisa jadi salah satu official Mhm. merchandise dari Iya. Trio Kuda gitu kan. Siapa tahu ada anak-anak muda gitu kan yang memang tertarik pengen belajar gitar tapi nggak mau ribet, ya udah Iya. kayak gitu bisa kita selling. Li oke, Iya, menarik. Lihat musik hari ini ya, Bang, ya, lihat iya. musik hari ini tentu, eee, Trio Kuda itu dia berdiri April, tapi yang Iya. kenalan udah lama ini Wah, dan bermusik Udah juga lama. dari Iya. kapan tahu lah, Oh. ya kan? Udah Nah berumur. iya. Nah, kira-kira ada nggak yang, penting ya untuk disampaikan ke teman-teman yang baru mau mulai bermusik, yang mereka tuh sebetulnya masih abu-abu, ini Ya, musik tuh kayak gimana sih, Iya. gitu kan? Musik tuh kayak gimana. Nah, mungkin bisa nggak ngasih gambaran-gambaran ya, gambaran-gambaran buat teman-teman nih yang baru mau ya, mulai, dengan situasi, ya industri musik sekarang kayak gini. ya, Apa sih yang mesti dilakuin gitu? Ya udahlah pokoknya berkarya aja misalkan, gitu kan ya. Atau ada trik-trik khusus gitu untuk terus eksis ya, Iya iya. terus ya, eksis gitu. ya. Gimana tuh, Bang? Iya. Buat teman-teman lah ini yang anak muda yang baru mau Iya. nge-band lah Sekarang ya. kan heeh, iya, yang aduh kayaknya sekarang kan musik hidup gua, iya, kan. sarana berkarya kan sekarang lebih mudah ya, Ya, itulah. Ini kita Trio Kudainya, kita cerita nih, kita sebenarnya rekamannya di HP, Oke. melalui HP. ya, betul. Jadi kok dari gua sih sebenarnya sekarang platform semua udah tersedia gitu ya, ya bikin aja, teman-teman pede aja, sekarang bisa semua kan kita submit kan, terus aja istilahnya continue, nanti lama-lama juga kedenger main ke gigs kemana-mana Iya, muter, itu aja. gitu ya. Mhm. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya, eee, ya ini mungkin sharing aja ya. Mhm. Yang pertama harus harus mau bereksperimen sama karyanya sendiri, Iya. gitu. Maksudnya, ngikutin tren mungkin oke ya, cuman, kalau kita ngikutin tren, eee, sekarang itu musik udah dibikin sama mesin. Gitu. Jadi akan lebih berat untuk dia bisa bisa dapat suatu karya yang memang, di-appreciate sama sama audiens gitu. Jadi, Mmm. ya pertama itu, berkarya terus dan berani bereksperimen. Kedua harus punya planning, ya kan. Lu juga harus harus bisa men-treat, eee eee, brand lu, hasil karya itu sebagai, komoditas yang bisa dibisnisin gitu. Iya. Maksudnya planning-nya itu setelah lu bikin, lu udah tahu lu mau rilisnya di mana, kapan, kayak gitu ya. Terus setelah itu promo setelah itunya apa, terus berjejaringnya gimana. Nah itu harus di-planning-in Mhm. gitu. Karena punya karya, terus hanya di-upload di salah satu platform aja, ya nggak bakal kemana-mana juga kayak gitu. Mhm. Jadi, mau nggak mau, menurut saya 2 hal ini ya, berkarya dengan bereksperimen, ke hal-hal baru, Iya. sama, mempunyai rencana bagaimana cara, lagu ini bisa bisa diperkenalkan lebih jauh ke, Iya. halayak yang lebih luas, itu sih. Oke, begitu ya teman-teman ya.
poin-poin penting yang memang ya mesti dipertimbangkan. Main musik kan nggak main-main. Iya, Ya kan? betul. Main musik nggak main-main. Serius, tapi main-main. Tapi memang anak-anak dalam bermain nggak pernah main-main mereka ya. Mereka bermain selalu dengan serius. Serius. Serius ya, betul nih. Benar. Kalau main-main, Bolak-balik. Nggak pernah main-main. kalau Mereka belajar baru. ini menarik. Proses berkarya ya, secara basic, solois, ini tadi apa? Sejuta umat dan kemudian secara apa? Musiknya beda-beda juga kan? Ini jelas blues ya. Iya. Blues banget. Terus Metal. ini metal. Kalau saya lebih ke rock ya. Rock gitu. ya. Alternatif ya, masuk juga Alternatif aja. ya. Rock Gimana alternatif. proses berantemnya ini bikin karya? Oh ini 3 orang, ya kan? Secara apa? Genre berbeda. Iya, genre berbeda. Asiknya dari awal kita ketemu nggak ada berantem. Gak ada. Iya. Gimana? Proses, Heeh. iya ini ya apa komposisi musik ya? Iya. Oh ini gini, musiknya gini. Gimana gitu prosesnya gimana sih? Jadi Biasanya pemilihan judul itu kan Iya. yang Iya. biasanya solo tuh, lah Mm-mm. udah judul gimana gua. Lah ini kan ada 3 orang. Kan ya maksudnya dalam sebuah karya tuh kadang apakah si karya ini milik Trio Kuda Iya. atau kadang-kadang ada kan penulisnya siapa, Iya. kan gitu kan? Iya, Liriknya iya. siapa? Ini gimana nih? Sampai sekarang aja dulu. Iya. Ya apa? Kekaryaan sebelum yang kemarin lah misalkan 4 apa? Iya. 4 lagu tuh lagu. apakah disebutnya dia karya Trio Kuda atau ada yang tadi ya penulis liriknya siapa, ininya siapa? Gimana sih skemanya? Ya. Jadi kalau di Trio Kuda kita udah sepakat untuk bertiga ya. Ya. Walaupun secara penulisan lirik Reza karena lebih bahasa Inggrisnya Iya. lebih jelas daripada kita ya Sas. Apa kita? Iya. Yes no. Yes no. Iya. Yes. Jadi Oke. sebenarnya waktu kita bikin Trio Kuda ini kita sudah jalan sama-sama punya konsep. Apa kita ceritakan. Jadi kita main musik sebenarnya bertiga ini ya sebenarnya kalau sudah tahu porsinya nih ya, misalkan apa sih yang gue tahu nih yang Reza seneng apa, yang Sastra seneng apa, Ya. yang gue seneng lu juga mesti tahu ya gue senengnya apa. Yes. Sastra itu ngalir. Malam itu kita langsung jadi 2 lagu ya. Iya. Ya. Pada saat Betul. malam itu kita mutusin, kita bikin band. Ayo bikin lagu. Ja, lu seneng riff apa Ja? Sas, drum lu kayak gimana Sas? Gitar gue begini ya. Gue seneng nih, seneng. Iya. Udah jadi. Jadi nggak ada berantem. Nggak ada Ada ya? berantem. Nggak. Ayo bertiga ngumpul, ayo kita bikin. Iya. Betul. Jadi kita bertiga gak ada yang paling bener. Iya. Lu happy, gue happy. Ayo. Kita happy. Happy gitu. Biar apa ya? Biar ngalir ke si pendengar juga happy sih ya. Maksudnya Iya. nyebarin aura happy aja udah. Ya. Karena kenapa gua ngambil ya udah happy karena gua udah terlalu rumit dengan Metal lu ya. metal gua udah terlalu rumit gitu. Yang tadi dimainin tuh komposisi musik dulu apa liriknya dulu? Yang tadi Kita selalu banyak di musik dulu Musik ya. dulu. Ya Sas ya. Pasti musik dulu. Musik di, ya? di musik dan beat Iya. ketemu ntar sayur berikutnya. Iya. Saya belakangan. saya belakangan Kita ya. ngomong apa Apa ya, memang gitu. rata-rata Temanya. dari semua lagu begitu juga? Iya. Apa? Iya. Oh iya. Hampir sih, hampir. Hampir ya. Hampir. Jadi bikin dulu, ngejam lah ya bertiga, bikin komposisi musiknya, beres, baru bikin. Iya, betul. Jadi untungnya Arnov sama saya tuh kita kita punya ide basically. Jadi ide-ide lagu baru tuh ada aja. Misalnya nanti saya nih kayaknya gue nemu nih riff kayak gini nih kayak gitu atau singing kayak gini. Nah, Arnov punya ide gue juga ada nih kayak gitu. Nah, dari ide-ide kita inilah sebenarnya kitanya sepakat untuk ngembangin kayak gitu. Jadi nggak ada ego-egonya gitu ya. Iya. Misalnya idenya dia gitu. Tar aja lah kayak gitu. Karena gue pengen menaikkan punya gue. Nggak kayak gitu. Jadi benar-benar lu punya ide kayak gini. Oke. Coba deh cari nyanyi gimana. Oke, gue gini. Sastra gimana drumnya begini kayak gitu. Begitu pun ide gue gitu. Gue cuma punya bagian ini doang. Nah, ya udah kita kerjain tuh benar-benar ya. Coba deh kayak gini. Jadi ya itulah mungkin ya salah satu kliknya kita lah ya kayak gitu. Kekuatannya di situ. Iya. Mundur deh sedikit, berarti secara perkenalan nih udah berapa tahun ya? Berapa lama? Pertemanan ya? Sebelum apa? Si Trio Kuda ini. Sebelum Trio Kuda. Ini penting kan, kalau Trio Kudanya emang baru tahun Kita ini. ketemu 2021. 2020 kita di Tangerang. 2021 itu. 21.
Musik nggak berantem, kita berantem nih. Hah? 2020, 2021. Iya, 21, itulah. 21. Wah, lupa Oh gua. lumayan, 4 tahun. Enggak, karena posisi kenal juga mendadak. Mm-mm. Karena kan Om Anov kan bawa solo dia sendiri nih. Mm-mm. Gue solo dia sendiri. Tiba-tiba gue dengan band gue sendiri. Iya. Mm-mm. Dia nggak ada drummer, kasihan kan? Mm-mm. Oh. Gak punya band gue Nggak punya. sendirian mana-mana. Karena emang Lone Ranger. genre gue di metal, tapi basic tetap blues. Pas begitu, Sas, lu ngedramin gue. Di panggung. Maksudnya pas di lokasi, pas Iya, Mm-mm. langsung. Mm-mm. Gitu gimana? Udah di shuffle aja, ya karena basic udah ada. Iya. Ya udah dari situ udah kenal. Oh ya, ntar lu lihat kedipan gua Iya. aja. Iya, udah. Udah dari situ kenal ya. Iya. Berlanjut. Oh. Ini Kalau Bang, gua aja. akhirnya sama Ano pertama kenal itu sekitar 2024 ya. 2024 awal. Iya, Awal. 2024 awal. di acara Kenalan. musik juga apa gimana? Yes, di acara musik. Jadi sebenarnya ada satu teman kita ya, mutual friends namanya Gina. Oh Gitu ya, iya ya. gitu. Hai Gina. Iya, Gina. Gina. Gina ini dulu dia dia suka bikin gigs lah ya kayak gitu. Nah, akhirnya Gina kenal sama Anov. Terus waktu itu ya gue masih gabung di band lama. Kebetulan temen gue yang di band lama itu dia punya cafe gitu ya. Jadi kita minta Gina bikin event kayak gitu. Nah, disitulah gue dikenalin. Kenalin sama Anov kayak gitu. Terus ya udah dari situ kita main segala macam ya, ngejam bareng. Akhirnya baru dikenalin sama Sastra. Awal-awal tahun 2025 inilah kayak gitu dikenalin. Kita main di mana ya waktu itu ya? Gue lupa deh. Pertama kita di mana ya? Pertama main di Udah trio kuda? 2024 Belum. akhir Ya? udah. Udah trio kuda? Belum. Belum. Masih udah main bertiga dah gitu. Iya. Jadi kita ada proyekan juga kan banyak lah. Mm-mm. Main-main aja Iya. sana sini. Iya, jadi makanya akhirnya connect. Akhirnya Sastra gue minta support di solo gue juga kayak gitu kan, main di solo. Ya udah sampai sekarang terbentuk trio kuda. Akhirnya gue punya band juga. Setelah sekian Setelah sekian lama. tahun. Bertahun-tahun sendirian. Nempel sana Sendirian. sini aja. pengelana. Kelana, Lone Ranger. Cara ngatur proyek solo sama grup gimana nih, Bang? Ya. Gimana nih? Iya kan tentu kan proyek solo ada masing-masing Ada. kan. Gimana sih caranya untuk ini penjadwalan latihan, latihan rutin atau latihan kalau ada kerjaan nih? Nah, Ini skemanya trio kuda yang mana nih skemanya? Apakah latihan rutin atau Jadi pengennya rutin. Nah, kejadiannya akhirnya ya sesuai ini aja kebutuhannya. kebutuhan ya? sesuai kebutuhan aja sih. Ya. Karena konsep kita bertiga jangan saling maksa. Udah pokoknya dari waktu ketemu. Jodoh pasti nggak kemana. Enjoy. Asik. Enjoy aja. Aman sih. Ya solo kita masih lah ya. Masih. Saya juga baru rilis lagu bulan lalu kayak gitu. Oh, iya. Terus Anov juga masih ada project-project lain. Sastra juga Iya. masih Dengan aktif ininya ya, manggung iya, di manggung. mana-mana. Jadi sebenarnya ya kalau latihan kan ya kita usahain ya seminggu sekali. Ya udah pada ngumpul kayak gitu. Terus kalau gigs kayak gitu ya kan sesuai ada jadwalnya Iya, kan. iya. Ya kita bisa nyesuaiin. Oh tanggal segini jangan deh, gue nggak bisa. Oh tanggal segini bisa dan ya bagusnya kita ya alhamdulillah sampai saat ini kita komit kayak gitu. Jadi kalau memang segitu tanggal segitu ada perform, ya kita komit bertiga kayak gitu. Iya. Asik sih. Dan iya tantangannya kan pembagian waktu terus yang macam-macam beda-beda itu kan ya. Iya. Maksudnya kalau misalkan tadi udah nggak usah paksa-paksa, udah pasti Iya. kalau jodoh pasti Nggak kemana. nggak kemana. Iya. Kemana. Jodoh nggak Jodoh kemana-mana. nggak kemana. Ya, Anov Reza bisa gua enggak. Iya. Akhirnya ya enggak maksa udah. Kita juga ketemu ya ketemu. Waktunya ketemu. Kayak hari ini. Iya. Pas ketemu Tapi semua. kalau kita semua udah sepakat, oke tanggal ini semua bisa. Nah itu benar-benar kita usahakan kita bisa. Kayak gitu. Jadi nggak cuman lip service, Iya, enggak. terus jadi yang lain nggak marah. Iya. Ya dia bisa deh gitu. Hari hanya nyeong. Wah itu yang ngeselin banget tuh kayak gitu. Jangan deh. Mendingan dari awal lu bilang nggak bisa, udah selesai. Gitu. Makanya rahasianya di situ, bro. Gimana? Ya kalau kita berkarya, ya itu yang tadi gue bilang sebenarnya.
konsepnya yang Reja seneng, yang Sastra seneng, yang gue seneng, ayo kita satuin. Nah di situ ada rasa nanti ya. Karena nggak ada dusta ya. Gak ada dusta. Nggak ada dusta. Jadi seneng semuanya. Iya. Kan banyak di sebuah band ada yang otoriter, Mm-mm. ya kan? Perasaan. Nggak enakan kan ada. Kalau mau itu sih mendingan solo aja. Iya. Iya. Hmm. Kalau yang dibuat sama rasa nyampe lah ya. Iya, Oh, insya Allah Insya itulah misi kita. Misinya itu ya. Kalau yang kita buat pakai perasaan tuh nyampe dia. Insya Allah sih. Iya. Tapi ya apa sih yang mau diangkat? Yang mau diangkat ya secara karya ya. Saya tadi lihat kalau musikal oke lah udahlah ya. Itu memang pasti ada hal-hal yang khas gitu ya. Tapi kalau kita lihat sebagai sebuah grup musik, Ya. band gitu. Apa sih spiritnya? Tadi lagu yang tadi aja nasionalisme ya. Apa sih isu-isu apa sih yang mau kekuatan lirik ini mau dipakai apa? Mau dibawa kemana nih arahnya gitu kan. Ini kan karya itu kan mencerminkan ya kan? Iya. Bagaimanapun kan karya ini tuh kan mencerminkan apa spiritnya Iya. teman-teman ya bahwa Iya. waduh gua ini kayaknya lagi nggak baik-baik aja nih. Orang lain mungkin banyak cara untuk apa menyampaikan pendapat gitu. Misalkan orang demo ini enggak gitu. Misalkan ya dengan musik gitu. Misalkan. Nah isu-isu yang mau diangkat tuh apa sih? Sebenarnya secara besarannya ya Trio Kuda nih. Tadi kan jelas nasionalisme gitu kan ya. Apa nanti ada cinta-cintaan, ada apa sih gitu. Core-nya ya, besarannya tuh apa sih? Lebih ke perjuangan kita ya. Perjuangan, Iya, hidup, lebih sosial iya. sih, hidup gitu kan ya. Kalau untuk cinta kita bapak-bapak udah selesai Bapak-bapak cintanya. selesai. Ya tinggal lanjutin hidup aja ya. Killing Zone. Cinta tapi nanti konteksnya bakal beda lah kira-kira Iya. kali ya. Bukan cinta-cinta lagi. Tapi lebih ke perjuangan sih kayaknya. Perjuangan ya. Ya, perjuangan. Perjuangan dan sebenarnya isu-isu sosial. Isu-isu sosial ya. Isu sosial itu kan bisa yang harian kayak gitu kan. Bisa yang memang skalanya besar mengenai satu bangsa gitu ya. Bisa tentang isu-isu ya yang memang mainstream global gitu. Pokoknya isu sosial dan perjuangan sih basically itu sih yang mau kita sampaikan. Isu sosial dan perjuangan ya. Iya. Memang ya musik bisa jadi media. Iya. Iya. Nggak lucu sih kita nyanyi yang cinta ringan kayak gitu ya. Lagu-lagu gombal gimana gitu. Baru lirik pertama, aku sayang. Jet. Udah lewat ya. Gombalnya udah lewat ya. Bilang sayang kalau kita punya ayam. Bini-bini pada kamu sayang siapa? Interogasi pulang ke rumah ya. Salah. Aku sayang lagi. Tapi ada kok salah satu lagu kita judulnya Killing Zone. Itu sebenarnya ya kebetulan saya yang bikin lirikan. Jadi temanya itu memang mengenai cinta yang berbahaya gitu. Cinta yang ya bisa dibilang cinta yang fatal kayak gitu. Jadi lu kalau salah pilih pasangan masuk ke dalam area Zona pembunuhan. itu. Ya istilahnya area pembunuhan itu kan ya bisa aja lu bisa ya lu jadi apa parah kayak gitu atau dikekang lah. Dikekang. Bahkan sampai secara fisik pun lu bisa cedera kayak Jangan gitu. sampai jadi budak cinta. Iya. Jangan sampai ya, jangan sampai jadi budak cinta itu bahaya banget. Tapi enggak yang aku sayang kamu rindu sampai pohon kelapa jatuh atau juga. Terlepas dari ayo kita jalan aja. Ada kali target-target tahun ini kita mau bikin ini, tahun depan skemanya ini ya. Ya. Ada ini nggak ada bocoran-bocoran ini buat teman-teman. Wah, buat teman-teman nih. Tahun ini kita selesaiin album ya. Yes. Insyaallah. Bocorannya buat tahun depan album kedua udah siap juga sih. Ya. Banyak nih. Kalau album minggu depan, minggu ini insyaallah is our first full album basically. Full. Ya, mudah-mudahan. Full album. Terus ya sampai akhir tahun ya kita sih memang inceran kita bisa tampil di ya event-event yang sebanyak mungkin lah ya dan event-event yang besar juga di penghujung tahun mudah-mudahan. Ya tahun depan yang pasti sih tahun depan album targetnya, terus di sela-sela album kita juga mungkin ada rilis lagu baru. Terus sama kolaborasi juga ya. Yes, sama kolaborasi sama brand apapun yang memang mau sama-sama kita bikin
bikin show kayak gitu ya, roadshow kayak gitu. Terus, di roadshow itu ya kita menyampaikan misinya kita kayak gitu, kita menghibur, menyampaikan misi, terus ya mungkin ada investor juga mungkin ya, Nah, itu yang yang ditunggu. mau Iya, Ayo. yang Ayo, mau ayo, ayo. khusus bantu ya, kita besar. khusus untuk apa? Tapi udah belum itu atau belum? Untuk Yang misalkan launching album tuh, ya pertunjukan sendiri gitu. Ada itu atau gimana nanti? Saat ini sih belum ya, Belum ya? saat ini kita masih launching, terus, Launching. ya kita memperkenalkan ke Hmm. kita announce ke teman-teman Iya. media yang kita kenal kayak gitu Lebih ya. mandiri ya, masih mandiri. Masih Masih mandiri ya. mandiri gitu, cuman memang tahun depan itu kalau bisa lebih besar lagi Iya. gongnya ya kayak gitu Iya. ya, makanya, kita butuh partner, kita Iya. butuh investor yang memang bisa gongnya Iya. dong gitu, wah Karena ini itu penting keren ya. tuh. Ini penting, maksudnya Iya. ada juga yang memang secara prinsip ogah gua. Ya kan? Kalau ini berarti mau ya? Boleh. Oh Mitra ya? mau dong, Boleh. iya. Yang Sesuai. menarik gitu, misalkan ini kan Iya. bisa aja, jangan nunggu tahun depan dong. Oh, Yang album ini aja oh gitu kan, iya, misalkan bisa. gitu kan. Iya, Ya ini mau mau mastiin banget. aja, karena ada juga yang memang saya nggak mau ini pokoknya produksi sendiri aja gitu kan, ada kan yang Oh gitu ya. iya. Nah kalau di sini Wow. kita bisa pastiin nih, Welcome. 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 Iya. Ada dong di album kita. Welcome. Yang dekat persiapan selain album ya, yang off air atau apa? Ya insya Allah tanggal 17 kita ada show Mhm. gitu di daerah Antasari. Nanti detailnya boleh follow Trio Kuda ya, trio _kuda Kuda. _trashblues.com Trash Blues. Nanti kita akan announce detailnya Oke. gimana. Nanti teman-teman bisa langsung ketemu, ngobrol-ngobrol, Langsung. nikmati karya-karyanya ya. Merasakan energi. Merasakan energinya. Si kuda. Energi si kuda. Kibasan si kuda. Jangkingan. Lu jangkingan ya. Dari tadi saya pengen nanya ini sih. Ya. Gimana ceritanya gitu ya? Sampai kepikiran. Kepikiran apa nih? Iya, bikin alat musik sendiri. Ya sama tadi seperti gue cerita. Yang intuisi itu spontan, kalau gue pikirin panjang, akhirnya gue jadi ngitung. Itu kalau versi gue ya. Tapi tipis-tipis aja ini. Nanti detailnya kita khusus ya, mau bikin ya. Iya, betul. Bikin ya. Yes. Khusus. Kita gue ya. Iya. Ya, boleh. Ayo. Katanya sih dapat dari wangsit. Tapi nanti detailnya kita tunggu. Cara dapat wangsitnya gimana? Caranya Tapanya gimana? Apanya gimana? Waduh. Nuanginnya gimana ya? Jadi ngobrol spiritual. Oke Bang, terima kasih banyak nih atas waktunya ya. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya. Tentu nih di jadwal-jadwal yang padat nyiapin album gitu kan, untuk nyempetin datang ke sini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman juga yang mau masuk ke dunia musik, ingat-ingat tuh tadi tuh. Ya, Berkarya dan berencana. Berkarya dan berencana. Apalagi tadi berkarya dan berencana, terus satu senar. Oh, satu senar cukup. Musik tanpa ribet. Musik tanpa ribet. Satu senar cukup. Main musik nggak main-main. Iya. Kalau main serius. Kalau main serius. Asik juga. Betul, gue bener juga. Bang, makasih banyak ya waktunya Bang. Thank you. Udah Thank you, hadir di thank Suara you. Bumi. Mudah-mudahan lancar nih ya. Iya. Hal-hal yang dipersiapkan. Amin. Kita tunggu karyanya Yes, harus. Yes. terbang. Sip. Jaya di Amin. darat, laut, udara. Darat. Iya. Ya, dunia gaib. Siap, Bang. Terima kasih banyak ya Bang ya. Thank you banget, Kang. Terima kasih Bang ya. Siap. Siap. Bang, terima kasih banyak. Oke. Ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan diskusi kita ini bisa berdampak, bermanfaat buat kita semua. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.